Baiklah, kita akan memasuki sesi yang selanjutnya, yaitu paparan share dari Ketua Yayasan Pelita Kehidupan, yaitu Bapak Maruli Sinaga. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Shalom Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi dan Sobat RBS dan pendengar terkasih di rumah. Bersyukur sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, saya mau meralat bahwa saya pembina yayasan, ya, jadi bukan ketua yayasan ya, ketua yayasan Ibu Nana Tagalun. Baik, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya mau sampaikan sedikit saja supaya kita bisa langsung ke tanya jawab. Bahwa hal yang terjadi saat ini di bangsa kita, bahkan hampir di seluruh dunia, tidak pernah diprediksi sebelumnya. Artinya tahun 2009 menjelang akhir, ya sebelum ada mulai terdengar berita di Wuhan, kita semua asik dengan kita punya kehidupan, ya. Tidak ada yang tahu bahwa akan terjadi hal yang demikian ini. Ya, lalu tiba-tiba terjadilah kasus di Wuhan, ada virus corona katanya COVID-19 dan mulai menyebar ke daerah-daerah lain, dan itu pun bangsa kita masih berkata bahwa kita Indonesia tidak mungkin akan peluangnya kecil untuk mengalami hal yang seperti itu, tapi ternyata pun tidak seperti yang diprediksi oleh bangsa kita. Jadi sudah memakan korban yang begitu banyak dan kerugian yang tidak terhitung lagi jumlahnya, dan hal ini membuat banyak orang yang frustasi dan tidak sedikit yang memutuskan untuk bunuh diri, ya. Bahkan saya pernah nonton berita bahwa ada orang yang karena dia sudah dikatakan positif lalu dia loncat dari tempat dia di isolasi dan dia bunuh diri. Nah, jadi hal seperti ini terjadi, ya bisa kita hindari, ya saat ini kita tidak bisa hindari. Tapi kita mengikuti arahan negara, dalam hal ini kita disuruh bijaksana dalam melakukan segala aktivitas kita, termasuk hal beribadah kita di rumah, hal belajar di rumah dan lain sebagainya. Kita mengikuti. Ya. Tetapi kalau kita melihat, kalau di dalam kehidupan orang-orang yang mungkin mereka tidak punya pengharapan, ini seperti ini kiamat sudah ini, katanya mungkin ya. Tapi bagi kita orang yang mengasihi Tuhan, mestinya kita melihat situasi seperti ini, kita kembali kepada Alkitab. Ya, karena pedoman hidup manusia dari zaman Adam sampai generasi kita yang akan datang sampai akhir zaman, pedomannya ada di Alkitab. Dan kita back to the Bible, ya, kembali ke Alkitab. Ya, meskipun banyak sekarang kita tidak pungkiri, bahkan anak-anak Tuhan juga ya mengalami pengaruh dari dampak daripada COVID ini. Ya, bukan hanya apa. Lalu muncul juga berbagai macam teori konspirasi dan lain sebagainya, atau bahkan juga ada pendapat-pendapat yang mengatakan, wah itu COVID itu adalah hukuman buat orang-orang yang berdosa, buat orang-orang yang tidak punya Tuhan, katanya. Padahal tidak seperti itu. Ya, saya sangat meyakini dari awal ini muncul, saya sangat meyakini bahwa Tuhan tidak sedang menghukum dunia ini. Tetapi Tuhan mampu memakai segala macam cara supaya manusia semakin mengasihi Tuhan. Tuhan bisa memakai segala macam cara untuk manusia mengalami kebaikan Tuhan. Dan kita bersyukur tadi dari kesaksian Ibu Helen, saya sangat kagum, artinya tidak mudah. Kalau kita dalam situasi yang lagi senang, kita bersyukur itu gampang, semua bisa. Tapi dalam situasi di mana kita merasa terancam atau orang memvonis kita begini bla bla bla, ya itu nggak gampang untuk bersyukur. Tapi Ibu Helen Tina telah melewati fase itu, dan dia sudah bisa bersyukur kepada Tuhan dan dia menang. Inilah yang seharusnya menjadi hal yang gereja atau anak-anak Tuhan atau semua orang mestinya kembangkan dalam diri mereka, ya, untuk melihat sisi baik dari keadaan yang ada saat ini. Saya mengajak kita untuk melihat
karena saya seorang rohaniawan juga, saya ajak kita melihat dari versi Alkitab. Kalau di dalam Alkitab 1 Tesalonika pasal yang keempat dan kelima, itu di sana ada satu perikop di dalam pasal 4 berbicara tentang kedatangan Tuhan. Ya, dan di dalam pasal yang kelima ada satu perikop yang berbicara tentang supaya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam hal apa? Ya, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan tersebut. Ya. Jadi saya mau mengajak kita untuk melihat ya di dalam 1 Tesalonika dari pasal 4 tadi, nanti ayat 13 sampai 18, saudara-saudaraku yang punya Alkitab di rumah nanti boleh baca apa katanya tentang kedatangan Tuhan. Lalu pasalnya yang kelima, ya, saya akan mengajak kita melihat mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan baca bagi kita semua. Firman Tuhan berkata demikian tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Mari perhatikan ayat ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ini 3 hal yang penting untuk kita sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya yang harus pahami hari ini di tengah keadaan yang Tuhan izinkan kita alami. Ya, perhatikan ini bukan hukuman yang Tuhan sedang buat untuk dunia, ya, tetapi ini salah satu tanda. Ya, saya mau kasih tahu buat kita semua. COVID-19 pandemi sekarang ini adalah salah satu tanda, ya, bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Alkitab mencatat hal itu. Artinya begini, Firman Tuhan berkata akan ada bangsa bangkit melawan bangsa, ya, akan ada sakit penyakit, ya. Ini salah satu sekarang kita alami di pandemi ini, ya. Ini tidak terjadi di satu wilayah tetapi hampir semua di seluruh dunia. Lalu hal yang berikutnya, firman Tuhan berkata bahwa gunung-gunung akan kita bilang di Papua muntah, ya. Ada gempa bumi, ada erupsi di mana-mana, dan banyak bencana-bencana alam lain yang terjadi. Dan pandemi saat ini adalah salah satu tanda bahwa kedatangan Tuhan, kedatangan Yesus, kedatangan Isa Al-Masih itu bukan hal yang jauh. Itu sesuatu yang sudah semakin nyata dan semakin dekat. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Alkitab mengingatkan kita pada hari ini melalui 1 Tesalonika ayat yang ke-8, pasal 5 ayat yang ke-8. Alkitab mengatakan kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar. Ayo, katanya jangan kita tidur. Jangan kita tidur. Jangan kita terlena dengan dunia ini. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kita tidak bisa membedakan siapa diri kita. Kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang percaya yang mendapatkan anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus. Ya. Makanya istimewa sekali. Kita selamat karena Yesus, dan kita nanti kedatangan Yesus, dia datang untuk menjemput kita, ya, yang percaya kepada dia. Dan jangan lupa, Sobat RBS, pendengar terkasih, dan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, yang pertama-tama katanya, yang pertama-tama dibangkitkan, yang diajak adalah orang-orang yang sudah duluan mati. Jadi kita tunggu, ya, yang masih hidup. Kalau yang masih hidup, ya kita tunggu. Yang mati dulu dapat angkat, dapat bangkitkan, baru kita menyusul. Nah, tapi 3 hal ini adalah yang pertama tadi, mari kita sadar, kita berbaju jirahkan iman dan kasih. Wah, ini penting. Baju jirah itu kalau saya lihat ya di film-film Kekaisaran Romawi, baju jirah itu baju perang, ya.
yang dari ya seperti dari logam lah ya, itu untuk melindungi tubuhnya, ya, melindungi tubuh prajurit atau tentara yang mengenakan pakaian atau baju jirah tersebut. Alkitab mengatakan berbaju jirahkan, pakailah, kenakanlah baju jirah iman dan kasih. Nah, kenapa iman dan kasih? Ya, iman dan kasih. Iman, firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, iman ini kata Yunaninya adalah pisteo atau pistis atau percaya. Ya, percaya itu artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada objek yang dipercayai. Jadi tidak sebagian, tidak setengah-setengah. Nah, dalam diri kita hari ini, kita mengingatkan pakailah baju jirah iman, artinya kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, semuanya kepada Tuhan. Karena pisteo, pistis tadi percaya. Ya. Lalu dengan apa kita menyatakan iman kita? Dengan apa kita bisa merasakan, mengetahui bahwa iman kita bangkit? Tentunya dari firman. Karena tidak ada iman tanpa firman. Tidak ada iman tanpa kepercayaan kepada firman Tuhan. Jadi mendengar firman maka timbul iman. Lalu yang kedua, kenapa dikatakan kasih? Ya, baju jirah yang harus kita pakai setiap hari adalah iman tadi. Kita hidup sebagai orang percaya yang menyerahkan diri total kepada Tuhan melalui firman yang kita baca dan renungkan. Lalu yang kedua, baju jirah, katakan tadi, baju jirahnya adalah kasih. Kenapa kasih? Kasih ini, kalau iman tadi adalah keyakinan kita di dalam diri kita. Dan itu hanya kita yang bisa merasakan itu. Amin. Kalau kita bicara iman, itu privasi, itu pribadi seseorang. Ya, kita tidak bisa menakar iman orang lain. Yang tahu iman orang itu hanya dia dan Tuhannya. Oleh sebab itu imanmu tergantung dari seberapa banyak engkau bersekutu dengan Tuhan, seberapa banyak engkau membaca, merenungkan firman Tuhan. Lalu kenapa? Selanjutnya kasih. Karena kasih ini adalah sebagai wujud atau perbuatan atau tindakan atau buah dari iman tadi. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat 21. Siapa mengasihi aku, ia melakukan perintahku, ia menuruti perintahku. Berarti tanda orang punya kasih, dia menuruti firman Tuhan. Ya, kalau kita bilang kita punya kasih tapi kita tidak tertarik dengan firman Tuhan, kita tidak mau lakukan firman Tuhan, berarti kasihnya itu cuma kasih yang pura-pura atau merasa punya kasih. Banyak sekarang orang yang pura-pura punya kasih, ya, merasa punya kasih. Bahkan banyak orang yang merasa punya iman tapi sesungguhnya dia tidak beriman. Kenapa? Dari mulutnya yang sama dia mengucapkan sepertinya berkat, dari mulut yang sama dia juga mengeluarkan kata-kata makian atau hinaan atau menghakimi orang lain. Nah, jadi baju jirah iman dan kasih. Apa yang saya senang dengan istilah begini ya. Kalau kita pakai istilah umum ya, akidah. Akidah itu keyakinan. Ya. Kalau kaidah itu adalah cara ya yang dijalankan seseorang untuk melaksanakan akidah tadi. Jadi kaidah untuk menjalankan akidah. Ya, artinya apa? Kasih untuk membuktikan iman. Ya. Jadi dalam kehidupan kita sekarang di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus mengenakan baju jirah iman dan kasih tadi. Bicara percaya, menyerahkan diri total pada Tuhan, pada firman Tuhan. Lalu kita juga harus punya kasih. Kasih apa? Kita harus kerjakan. Kita harus berbuat, kita harus lakukan sesuatu, kita harus lakukan apa yang kita yakini, ya. Akidah tanpa kaidah, ya, tidak bisa, atau kaidah tanpa akidah tidak bisa. Sama dengan firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, perbuatan itulah sebagai bentuk kasih kita, sebagai bukti bahwa kita punya iman. Itu yang pertama. Hal yang kedua adalah dikatakan di dalam firman Tuhan, kita mengenakan ketopong pengharapan keselamatan. Kalau ketopong itu baju jirah tadi kan dipakai di tubuh kita untuk sampai ke kaki ya. Lalu yang berikutnya ketopong pengharapan keselamatan. Ketopong itu seperti helm ya. Itu untuk melindungi kepala ya. Biar kepalanya tidak kena batu atau kena apalah kalau ada lemparan batu.
ketopong pengharapan keselamatan. Nah, apa maksudnya di sini? Mari kita di tengah pandemi yang ada saat ini, yang tadi pertama kita punya iman, percaya total pada Tuhan, lalu firman. Yang kedua kita kerjakan firman itu karena kasih adalah bukti atau wujud daripada iman. Tanpa kasih, ya, iman orang nggak bisa hidup, ya. Jadi itu berkaitan sekali, ya. Yang kedua saya katakan tadi ketopong pengharapan keselamatan, ya, untuk melindungi kepala. Apa maksudnya di sini? Mari kita di tengah pandemi saat ini, ya, kita memikirkan perkara-perkara surgawi. Kita ini semua ada dalam ketakutan. Ada yang orang bilang begitu. Ada orang, waduh saya nggak berani ke sana karena saya takut kena tertular. Selama kita mengikuti aturan main yang diberikan oleh pemerintah, ya, dan kita berjaga-jaga, percayalah kita terlindungi. Tapi saya mau beritahu, Bapak Ibu, Sobat RBS pendengar yang terkasih, ya, kalaupun Tuhan izinkan kita, seperti yang dialami oleh Ibu Helen Tina, beliau mengalami terpapar, ya, COVID-19, apakah itu sedang menunjukkan bahwa Tuhan tidak care atau tidak peduli? Tidak. Saya mau mengajak kita lihat bahwa situasi yang sama juga dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka diperhadapkan pilihan antara menyembah berhala atau tetap menyembah Tuhan. Dan hukumannya kalau mereka tidak mau menyembah berhala, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Ya, jadi mereka punya komitmen seperti ini. Ya, ketahuilah Tuanku Raja, sekalipun Allah yang kami sembah tidak meluputkan kami dari api tersebut, kami tetap akan menyembah Allah kami. Nah, ini hal yang perlu kita pelajari. Bahwa tadi Ibu Helen mengalami, apakah Tuhan tidak sayang Ibu? Tuhan sangat sayang, dan justru Ibu menjadi alat yang Tuhan pakai saat ini untuk menguatkan orang lain. Ya, dan jangan sampai kita berpikiran orang yang kena COVID berarti dia nggak rohani, nggak seperti itu. Karena ini nggak ada kaitannya dengan rohani atau tidak rohani. Ya, COVID-19 ini nggak ada kaitannya, nggak ada urusannya dengan agama. Ya, nggak ada urusannya dengan hal yang lain, apalagi politik. Ya, jadi mari kita kenakan ketopong pengharapan keselamatan. Penuhi pikiran kita, penuhi kepala kita ini dengan perkara-perkara yang ilahi, perkara-perkara yang surgawi. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 12, ya. Kolose 3 ayat 12 berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Ya. Tetapkanlah pikiranmu di dalam hal-hal yang di atas, perkara yang di atas, jangan di dalam perkara yang di bumi. Ada yang bilang gini, tapi kan kita masih hidup di bumi, kita masih injak tanah. Ya, tetapi jangan jadikan apa yang ada di bumi ini menjadi tujuan utama hidup kita. Atau jangan sampai apa yang ada di bumi ini lebih berharga bagi kita ketimbang Tuhan yang bisa memberikan surga bagi kita. Ya. Firman Tuhan bilang apa? Jangan takut kepada kepada sesuatu yang hanya bisa membinasakan tubuh. Tetapi takutlah kepada satu pribadi yang bukan hanya membinasakan tubuh, tapi dia juga sanggup melemparkan orang ke dalam api neraka. Jadi mari kita pikirkan bahwa hidup sekarang yang rata-rata 70 tahun kata Alkitab, ya, nggak panjang. Tapi jangan sampai hidup yang masa yang dikasih oleh Tuhan itu habis begitu saja tanpa kita memikirkan hal-hal yang surgawi. Mari kita penuhi pikiran kita. Saya dengan istri memutuskan untuk tidak menonton lagi banyak-banyak berita tentang COVID ini, ya. Sudah hampir mungkin sudah lebih 3 minggu kami tidak nonton. Paling ya lihat berita sekilas dan kami tidak mau pengen tahu. Karena waktu awal-awal kita nonton kok kayaknya yang muncul itu kayak banyak hal-hal yang menakutkan. Sampai saya juga hubungi ibu saya di pasar Minggu di Jakarta, bilang, "Mak, udahlah nggak usah Mak nonton berita-berita COVID itu. Yang ada Mama tambah pusing." Nah, udah akhirnya kami putuskan untuk nggak nonton lagi. Dan apa yang terjadi ya kita happy-happy aja. Sambil kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, banyak baca firman Tuhan, banyak renungkan firman Tuhan. Jadi Sobat RBS pendengar yang terkasih, di tengah pandemi ini mari kita jangan takut. Ya, kalau hanya mati di umur yang singkat yang Tuhan kasih, semua juga pasti akan mati. Amin. Jadi karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Semua orang pasti mati. Ya. Dan
Yang penting itu bukan orang mati karena apa. Tapi yang paling penting adalah sebelum orang itu mati, bagaimana kehidupannya? Apakah dia hidup dalam terang? Apakah dia berbuah-buah bagi Kristus? Apakah dia hidup sesuai dengan apa yang dia yakini? Apakah dia membuktikan imannya dari perbuatan-perbuatannya? Itu yang paling penting. Jadi mari kita merubah pola berpikir kita. Kita tidak tahu kapan akan berakhir pandemi ini. Ya, kita tidak tahu, tetapi bahkan pemerintah sudah banyak sekali memberikan panduan untuk hidup new normal ya. Ya kita ikutlah, kita ikut apa yang disampaikan. Tetapi firman Tuhan berkata, Allah tidak menaruhkan di dalam kita roh ketakutan, tetapi Allah menaruh dalam kita roh yang membangkitkan damai sejahtera, ya, kebenaran, ya, dan ketertiban. Ya, jadi mari kita hidupi firman Tuhan hari ini. Sudah banyak tadi share yang disampaikan oleh Bu Valentina yang memberkati kita. Saya hanya menambahkan saja bahwa mari kenakan baju jirah iman dan kasih, dan ketopong pengharapan keselamatan, yaitu penuhi pikiran kita, penuhi mata kita. Mari baca berita yang membangun, yang menguatkan. Mari sebarkan berita yang membangun, yang menguatkan. Mari sebarkan berita yang membangkitkan iman. Ya, bukan yang menakut-nakuti atau yang mendatangkan ketakutan. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pemaparannya dari Pembina Yayasan Pelita Kehidupan, Bapak Marwi Sinaga.